sosial, budaya, ekonomi, politik, semua terkena. Nah, oke, ada gangguan sedikit. Kondisi yang luar biasa ini tentu menuntut kehadiran kita di sana, menuntut kita untuk saling bahu-membahu, membangun solidaritas, membangun kerjasama, membangun empati, membangun sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita bergerak meretas rantai penyebaran COVID-19, dan dengan itu kita berharap wabah ini segera berlalu dan kemudian harapannya keceriaan, kegembiraan hadir bersama kita seperti hari-hari sebelumnya. Nah, disinilah kemudian kita sebagai sivitas akademika dituntut untuk hadir, untuk memberikan andil untuk mengatasi laju penyebaran COVID-19 ini. Nah, supaya perguruan tinggi memiliki mekanisme untuk mengabdi, mekanisme untuk ikut berperan membantu berbagai persoalan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tentang COVID-19 ini, dan itu bisa kita lakukan lewat kuliah kerja nyata. Ya, sifatnya spesifik, fokus pada membantu pemerintah dalam hal mengatasi bencana, dalam hal ini adalah wabah COVID-19. Dasar perkaraannya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, dan terakhir adalah tentang Peraturan Rektor Universitas Mataram tentang pedoman kuliah kerja nyata. Nah, konsep apa untuk KKN kita kali ini? Konsepnya adalah bahwa KKN tanggap bencana COVID-19 adalah jenis KKN yang diselenggarakan oleh sekelompok kecil mahasiswa atau individual mahasiswa yang dilakukan secara daring, secara online, melalui media sosial, lewat channel misalnya YouTube, WhatsApp group, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya, dalam rangka membantu mengedukasi masyarakat dalam skala masif, serentak, dan berdampak luas. Tujuannya yang pertama adalah kita mengharapkan sarjana kita adalah sarjana yang adaptif, sarjana yang mampu menghayati dan belajar memecahkan persoalan masyarakat yang kompleks secara pragmatis dan interdisipliner. Yang kedua adalah membangun iklim gotong royong. Iklim gotong royong yang di dalamnya adalah bagaimana kita mengembangkan kerjasama antar berbagai disiplin ilmu, antar lembaga pemerintah, dan kita perguruan tinggi. Yang ketiga adalah mendekatkan lembaga tinggi pendidikan pada masyarakat untuk penyesuaian kebutuhan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan. Dan yang kedelapan adalah melatih mahasiswa dalam mengelola program mitigasi dan adaptasi bencana di masyarakat. Nah, karena ini adalah KKN khusus KKN, spesial KKN, maka tujuannya khusus. Yang pertama adalah melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya wabah coronavirus. Seperti kita lihat hari-hari ada kalian di jalan-jalan, di kota-kota, banyak masyarakat kita, anak-anak kita yang tidak mau tahu dengan betapa dahsyatnya dampak bencana ini, sehingga mereka tetap
bersentuhan, bersalaman, pukul-pukul itu masih terus terjadi di wilayah kita. Itulah sebabnya kemudian kenapa NTB masuk 5 besar wabah coronavirus ini, dan ini menjadi momen yang luar biasa, dan entah kapan wabah ini kemudian bisa teratas kalau perilaku masyarakat kita masih memindahkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai pengabdi masyarakat untuk terus menyuarakan masyarakat tentang bahaya dari wabah coronavirus ini. Yang kedua, melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya tindak pencegahan. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengatasi laju penyebaran wabah coronavirus. Itulah tujuan khususnya, mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memberikan kontribusi dalam hal membantu pemerintah, membantu kita bersama dalam rangka mencegah penyebaran luasan pengendalian dari wabah coronavirus ini. Nah, adapun tata laksana penularannya sama seperti biasa, hanya saja berbeda di dalam hal bagaimana pembakaran itu dilakukan, bagaimana pelaksanaannya dilakukan. Jadi di situ letak bedanya. Jadi dengan KKN tanggap bencana ini kita melakukan pembekalan nanti secara daring, dan ini modelnya seperti ini, kita menggunakan Google Meeting ya, dan seperti yang kita lakukan hari ini sudah. Kemudian pembekalan dalam hal ini bagian persiapan, dan nanti ada pelaporan juga bagian dari satu SKS. Jadi satu SKS ini atau sekitar 25% dari kegiatan KKN itu mulai dari penyusunan rencana kerja harian ya selama 45 hari. Jadi adik-adik nanti membuat mengisi hari ini kerjanya apa. Jadi selama 45 hari itu sudah diisi kegiatan-kegiatannya dan kemudian diserahkan ke PPM. Kemudian tahap pelaksanaan 3 SKS seperti biasa, isinya aktivitas harian ya. Jadi melakukan penyadaran, sosialisasi, memposting kegiatannya, kemudian membantu aktif berkolaborasi dengan satgas di desanya masing-masing. Kalau di sana sudah ada satgasnya, kemudian itu difoto, divideokan, kemudian dikirim kepada DPL-nya ke URL kkn.ppm.unpad. Jadi dilakukan setiap hari. Kemudian ada laporan akhir. Laporan akhirnya itu tidak seperti yang dulu-dulu, tapi laporan akhir kita hari ini, KKN kita ini hanyalah berupa kompilasi atau gabungan dari kegiatan-kegiatan harian kita. Kalau misalnya hari ini kita sedang mengedukasi satu keluarga atau keluarga A di dekat rumah kita, nah itu yang kita foto, itu yang kita mau videokan, dan itu kita kita share ke DPL kita, kemudian itulah yang menjadi kegiatan harian kita. Nah, ini nanti dikumpulkan menjadi satu sepanjang 45 hari itu, jadilah dia laporan akhir. Kira-kira jelas di situ ya. Nah, untuk persyaratan semua sudah memenuhi syarat, adik-adik sekalian. Selamat untuk kita semua karena sudah masuk ke satu tahap di antara tahap-tahap panjang perkuliahan kita selama 4 tahun. Dan ini adalah satu tahap terminal yang menuju akhir untuk menjadi sarjana. Nah, ini program kerjanya ada 2. Yang pertama program kerja utama dan wajib sifatnya. Ya. Yang pertama adalah penyebaran pamflet, leaflet, atau poster atau spanduk terkait COVID-19 yang berisi tentang gejala klinis, penularan, upaya pencegahan sesuai dengan yang pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh standar WHO. Semua materi ini sudah kami siapkan dalam bentuk tadi leaflet pamflet itu, nanti akan kita share ke adik-adik, dan itulah yang dipakai untuk mengedukasi masyarakat. Jadi tidak perlu buat sendiri, semuanya sudah tersedia. Kemudian yang kedua, edukasi pencegahan ya COVID-19 melalui berbagai sarana tetap
menjalankan kaidah social distancing. Jadi ketika adik-adik sekalian sedang melakukan edukasi, jadi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu wajib dilaksanakan. Kemudian kalau di situ biasanya ada apa namanya, ada rumah ibadah, ya sudah sampaikan saja lewat suara di rumah ibadah. Kalau di situ ada radio misalnya, bisa lewat radio. Kalau di situ ada surau, ada langgar, ada pesantren, nah pakailah pengeras suara yang ada di situ untuk melakukan edukasi. Ya. Jadi tidak berat sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah memposting. Nah setelah adik-adik sekalian misalnya hari pertama itu hari kedua, hari ketiga misalnya, atau hari ketiga lah, misalnya sudah melakukan penyebaran pamflet, nah itu kalian foto, kemudian diposting kegiatannya itu lewat Twitter kah, Instagram kah, atau Facebook kah, atau YouTube, terserah yang paling memungkinkan. Kalau bisa semua dahsyat. Kalau satu juga pilih salah satu dari platform. Dan yang paling penting adalah adik-adik sekalian wajib berkolaborasi dengan tim Satgas COVID-19 yang ada di desanya ya. Tidak boleh kerja sendiri. Nah, di tim Satgas itu seluruh prosedurnya sudah ada, protokolnya sudah ada, bagaimana mekanisme kerjanya juga sudah ada. Jadi tinggal tetap di sana, kemudian melaksanakan program sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan nantinya. Kemudian berikutnya adalah pemetaan ODP. Misalnya di desa ini ada berapa ODP-nya, PDP-nya, itu semua ada di Satgas itu. Jadi kalau adik-adik aktif berkolaborasi dengan tim Satgas, adik-adik tinggal membuat petanya saja. Jadi peta desa itu seperti apa, nah, terus diletakkan DP-nya, PDP-nya, berupa titik-titik kah, panah kah, atau apa. Namanya terus tulis di atasnya. Macam orang membuat peta lewat Google Map itu, kemudian di situ rumah-rumah yang PDP, kemudian itulah. Yang terakhir adalah melaporkan apabila terjadi pergerakan warga desa pulang dari luar daerah atau kegiatan yang berkaitan dengan mobilisasi. Ada nongkolan ya ada nongkolan di desa itu, nah, itu harus dilaporkan. Atau misalnya ada TKW pulang dari Malaysia ya, dan keturunan desa tidak tahu, itu adik-adik laporkan ke tim Satgas itu supaya apa? Supaya orang-orang yang baru datang itu atau masa yang termobilisasi tadi bisa dilakukan tindak cegah ketika mereka masuk ke kampung kita, sehingga kita bisa dengan bagus bisa mencegah penyebaran COVID itu. Jadi inilah program wajibnya yang wajib adik-adik lakukan sepanjang 45 hari ada di desa. Jadi adik-adik KKN di lokasi di mana adik-adik hadir saat itu, ya di lokasi berdomisilinya ya. Baik, ini program tambahannya, opsional sifatnya atau pilihan. Jadi ketika seluruh pekerjaan utama itu sudah adik-adik lakukan, maka ini menjadi pilihan saja. Ya, pilihan. Misalnya yang pertama, pembuatan atau pembagian masker. Kalau jarak kepeng kita, orang tua kita juga tidak mampu misalnya, ya tidak usah dilakukan. Toh yang tadi berupa kampanye sudah dilakukan. Kalau misalnya kita punya dana, atau kita punya kenalan di filantropi, kan banyak sekarang filantropi atau komunitas-komunitas yang mau berbagi masker, nah kita bisa hubungkan dengan itu, kemudian itu bisa dibagikan ke masyarakat. Ya. Yang berikutnya adalah pembuatan desinfektan dan instalasinya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ya, macam cara orang saking kondisinya seperti ini, seluruh inovasi itu muncul. Ada yang buat dari ember, dari drone, dari macam-macam ya, campur-campur lah, jadilah dia disinfektan beserta instalasinya. Oke, berikutnya dia ada di layar satu ini. Yang di bawah dia presentasi ini mungkin karena penuh.
Sudah. Sabar ya. Jadi kita buka kemana nih? Ini. Oke, sorry ada gangguan teknisnya. Coba. Berikutnya, kalau adik-adik punya pengetahuan tentang bagaimana meramu minuman sehat, ya kan sekarang buang supaya di minuman sehat benar COVID katanya ya. Ternyata dari minuman jahe kunyit, digabung dengan gula merah, gabung segala macam komponen itulah. Nanti bisa belajar sendiri gitu. Kalau masih sempat buat seperti itu, kemudian diajarkan ke keluarganya, diajarkan ke masyarakatnya, ini juga luar biasa ya. Kemudian pendirian posko, nah ini kalau seandainya di desa kita tidak ada posko, tidak ada satgas COVID-19 di lokasinya, maka adik-adik diharapkan bersama remaja masjid Karang Taruna mencoba membangun itu, membuat satgas COVID-19 tentu berkolaborasi dengan desa atau puskesmas ya. Kalau tidak ada, kalau sudah ada, alhamdulillah, berharaplah semua sudah ada karena mereka juga dituntut oleh pemerintah masing-masing ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita berharap sudah ada. Kemudian mendirikan pos jaga. Sekarang ini semua desa sudah ada pos jaga desanya ya, yang memantau pergerakan orang. Di sana juga begitu ada orang luar masuk langsung disemprot dengan desinfektan.